Halo Sobat Asoto, hari ini adalah episode perdana dari Asoto edisi Ngopi, ngobrol pintar seputar isu ekonomi. Baik, di episode kali ini kita akan membahas mengenai beberapa isu nih Pak Bang, yaitu isu-isu yang muncul pada awal tahun 2025 hingga saat ini nih Pak. Kan banyak isu-isu yang terkait mengenai politik, ekonomi dan lain sebagainya nih Pak. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan saya Farhan Syambreng Kyoto. Tentunya saya tak sendiri di sini. Di sini saya bersama dua narasumber hebat, yaitu pertama ada Bapak Dr. Dahlan Tampu Bolon SEMSI. Beliau adalah seorang ekonom sekaligus juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Selamat datang Pak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selanjutnya ada narasumber kedua, yakni Kakanda Vito Cahya Putra. Beliau adalah demisioner Kepala Dinas Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB Undri periode 2024. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebetulan beliau juga baru saja menyelesaikan masa studinya di Universitas Riau beberapa minggu yang lalu. Selamat Bang atas kelulusannya. Terima kasih. Baik nih Pak, seputar mengenai beberapa isu pada tahun 2025 hingga saat ini, banyak kan nih Pak isu-isu yang muncul bahkan terkait politik maupun ekonomi. Beberapa bulan yang lalu kita sedang hangat-hangatnya membahas mengenai tarif impor yang baru saja diumumkan Donald Trump nih Pak. Salah satu yang terkenal Pak Bang, salah satu yang terkena dampaknya Indonesia ya. Kira-kira apa saja sih Pak alasan mengapa Donald Trump Bang tiba-tiba menaikkan tarif impor, mengumumkannya kepada seluruh dunia nih? Apa sih alasannya? Kan dia baru saja nih terpilih menjadi Presiden Donald Trump untuk kedua kalinya. Tiba-tiba saja dia membuat kebijakan yang bisa dibilang cukup menggemparkan gitu Pak di kalangan dunia. Kira-kira apa nih Pak? Mungkin dari Bapak dari abang tuh Bang. Oke, nanti mungkin bisa ditambah juga dari Pak Dahlan karena Pak Dahlan mungkin apa yang lebih menguasai karena juga beliau juga merupakan dosen akademisi sekaligus juga ekonom yang kita tahu kan, iya, karena jam terbang beliau juga tinggi. Jadi kalau menurut saya secara Presiden Donald Trump itu menerapkan tarif impornya itu karena beliau merasa selalu dirugikan. Amerika itu selalu merasa dirugikan. Hal ini terlihat dari neraca perdagangan Indonesia antara Indonesia dengan Amerika. Ya, khususnya ya kita secara khusus nggak secara general ya membahasnya secara Indonesia dan Amerika. Di situ setahu saya kalau saya nggak salah 4 tahun berturut-turut Indonesia itu mengalami surplus dagang dengan Amerika. Jadi neraca perdagangan antara Indonesia dan Amerika ini Indonesia yang selalu surplus sehingga yang Amerika selalu negatif. Neraca perdagangannya. Inilah yang menyebabkan mungkin Presiden Donald Trump itu merasa mereka dirugikan. Itu yang pertama. Betul. Dan untuk tarif ini sebenarnya Amerika menetapkannya juga kalau menurut saya ya Pak ya, ini mungkin dari perspektif mahasiswa ya juga nggak salah-salah juga karena Indonesia juga menetapkan tarifnya ke Amerika juga kan sebesar 64%. Makanya Amerika merasa kita saja bisa mengenakan ke Amerika, kenapa Amerika nggak bisa mengenakan ke kita kan? Betul. Dari 64% itu dikenakanlah Indonesia 32%. Nah itu mungkin dari perspektif Donald Trump. Jadi kalau dilihat neraca perdagangan Indonesia itu surplus mungkin karena ada kebijakan TKDN yaitu tingkat komponen dalam negeri, itu salah satunya mungkin jadi penyebab bahwa Indonesia ini tingkat impornya itu menurun karena tingkat komponen dalam negeri yang diminta itu sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang kan sehingga pemerintah mau tingkat komponen dalam negeri lah, produk lokal lah yang lebih diutamakan. Nah seperti sekarang kayaknya gempar-gempar masalah Amerika memprotes masalah pembayaran QR kita, KRIS. Itu kan menjadi masalah yang baru itu. Betul. Mungkin juga di sini saya juga dengar Pak, ini kata Bu Sri Mulyani sendiri yang ngomong. Bu Sri Mulyani ngomong gini, di masalah tarif ini
kata Bu Sri Mulyani yang ekonom senior, Menteri Keuangan juga, dia mengatakan bahwa ilmu ekonomi sekarang kayak nggak ada gunanya. Ini maaf nih Pak ya, ini Bu Sri Mulyani sendiri yang ngomong nih. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Ilmu ekonomi sekarang ini kayak di dalam masalah tarif impor yang ditetapkan resiprokal yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump itu, menurut Sri Mulyani ilmu ekonomi di situ kayaknya nggak ada ininya, nggak ada pengaruhnya ilmu ekonomi di situ, karena pada dasarnya kita melihat nih tarif impor ini bukan Indonesia saja yang terkena, tapi imbasnya juga bisa ke negaranya sendiri. Betul. Ini kan misalnya Amerika mengenakan tarif impor 32% ke Indonesia. Nah sekarang malah jadi 47% untuk barang-barang tertentu betul. Kan dinegosiasi malah naik. Nah ini kalau dia menaikkan bea masuknya ke Amerika, tentu barang-barang di Amerika yang dari luar itu kan mengalami kenaikan harga. Betul. Nah dari situlah menjadi kerugian tersendiri untuk Amerika, bukan hanya di sisi Indonesia saja. Makanya betul. Mungkin menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani ini ilmu ekonominya kayak nggak kepake di sini nih dalam tarif yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump. Karena di sisi Amerika juga mereka mengalami sebenarnya mereka juga mengalami kerugian dan nggak ada kata lawan dan kawan di sini sebenarnya. Karena Kanada dan Meksiko yang notabene-nya adalah tergabung dalam perjanjian NAFTA. NAFTA itu perjanjian perdagangan antara benua Amerika Utara. Isinya kan Amerika, Meksiko dan kemudian Kanada. Mereka juga terkena tarif resiprokal oleh Presiden Donald Trump sebesar 25%. Nah, ini kan menjadi apa ya? Menjadi sebuah momok bagi negara-negara yang menjadi mitranya Amerika. Betul. Kenapa Amerika melakukan seperti ini, dan mungkin ini nanti dijelaskanlah sama Pak Dahlan kenapa yang lebih lanjutnya kan, mungkin menurut saya gitu sih. Ini Presiden Donald Trump ini mungkin mau, sebenarnya kalau berdasarkan saya pernah dengar dari ekonom juga itu Pak Khatib Basri, mantan Menteri Keuangan juga. Dia tuh mengatakan sebenarnya Bu Sri Mulyani juga benar ngomong seperti itu kan. Di Amerika juga sebenarnya mengalami kerugian juga, tapi pada dasarnya Amerika ini menginginkan, kalau dia ini kan negara superpower, dia nggak mau jatuh nih. Betul. Nah disitulah dia mengatakan mungkin di sini kepake namanya teori bargaining, teori perundingan. Nah mereka tuh Amerika ini, Presiden Trump menginginkan semua negara-negara yang terkena tarif resiprokalnya dia itu dapat melakukan perundingan dengan dia. Nah, kartunya itu ada di Presiden Donald Trump. Nah, USTR yang nanti menentukan tarifnya bagaimana. Dan Indonesia sekarang malah dikenakan 47%. Dikenakan naik lagi tarifnya. Nah, inilah yang menjadi mungkin permasalahan mengenai tarif impor itu, dan mungkin bisa jadi jadi bahan pertimbangan lah bagi pemerintah untuk bagaimana polisi ke depan karena adanya tarif impor itu. Gitu sih. Baik. Berarti menurut Abang nih Bang, jadi dampak dari tarif impor itu bukan hanya dari Indonesia saja nih Bang terkena, bahkan dari Donald Trump juga, bahkan dari Amerika Serikat juga sebenarnya terkena dampak. Sebenarnya Amerika terkena dampak juga, tapi mungkin itulah tadi mungkin menurut Khatib Basri ini tadi adanya teori yang dipakai ini bargaining games teori. Jadi mereka menginginkan perundingan di situ. Amerika ini, Presiden Donald Trump ini menganggap semuanya ini tidak akan melakukan pembalasan. Betul. Menganggap tidak akan, jadi melakukan perundingan. Tapi salah satunya mungkin salah tebakan kali ya. Betul. Malah ada yang adu tarif. Ya. Cina kan melakukan itu kan. Nah, mungkin di luar pemikiran Presiden Donald Trump mungkin ya seperti itu. Baik, kalau dari Bapak sendiri ini Pak, gimana ya Pak? Indonesia dengan Amerika. Terlalu besar. Mulai perdagangannya. Coba memang kalau dari balance of trade Indonesia selalu surplus ya. Kita kan lihat juga balance of payment kita. Karena kalau perdagangan kita surplus, tapi dengan pembayaran kan belum tentu, karena banyak kita mengembalikan uang dalam bentuk pembayaran pinjaman dan sebagainya. Jadi kalau dari sisi perdagangan, produk-produk yang kita ekspor ke Amerika itu sebenarnya tidak produk yang terlalu urgen bagi mereka untuk mengalihkannya. Jadi kalau misalnya tidak pun dengan Indonesia dia berdagang, dengan negara lain pun bisa dengan produk itu. Betul. Makanya kalau dia buat tarif dari 32 naik ke
Ya nggak khawatir kita melakukan balasan. Oh. Kalau kita balas bisa pindah ke negara lain. Berarti sebenarnya kita bisa membalas nih Pak, kayak negara Cina. Kalau kita membalas pun tidak besar nilai perdagangan kita. Jadi kita perlu membalas. Hanya saja ketika kita mau bernegosiasi ternyata Cina lebih aktif ya. Betul. Bagaimana membalas tarif Trump itu? Efeknya apa? Trump sendiri yang kocar kacir. Kita kan bukan negara yang sangat bergantung kepada Amerika dalam hal Betul. tapi kita bergantung kepada negara mitranya Amerika, salah satunya India, Cina. Ya. Jadi kalau perang tarif Cina, Amerika, India, Amerika yang rugi Indonesia. Misalnya dengan adanya perang tarif tentu ekspor Cina, India ke Amerika itu kan mulai menurun. Permintaan barang bakunya dari Indonesia juga akan terganggu, itu yang kita khawatirkan. Kalau kita langsung dengan Amerikanya kecil perdagangan. Oh, kecil ya. Kemudian Amerika wajar buat seperti itu, karena dia punya prinsip Amerika untuk Amerika atau American First kan. Jadi Iya. semua mau dia, jadi semua harus patuh sama dia. Cuma dia lupa bahwa semakin lama lebih terdistribusi peran ekonomi di dunia. Iya betul. Bahkan kalau kita lihat dengan negara tetangganya sendiri, masalah tarif listrik itu juga sudah khawatir ya. Dibalas dengan peningkatan tarif listrik untuk wilayah US bahagian utara yang berbatas dengan Iya. Kalau dengan Indonesia nggak terlalu besar lah. Cuma namanya negara bermitra, tetap juga harus negosiasi. Iya betul. Walaupun habis nego justru naik. Tapi tidak semua. Iya. Dan yang paling riskan ketika kita membuka kuota, membuka batasan lokal konten atau TKDN. Jadi percuma selamanya kita berjuang. Iya betul. Padahal TKDN kita sama kuota kan bukan terhadap Amerika. TKDN kita misalnya dengan Jepang, dengan Cina, supaya produk-produk itu TKDN kita tinggi. Kan bukan hanya dengan Amerika, tapi gara-gara kita takut dengan Amerika, kita buka kuota dan TKDN kita. Gitu ya. ya. Kan kita dengan negara lain juga terganggu. Betul. Mungkin itu. Nah, kalau dampak terhadap Indonesia sendiri ini Pak, apakah memang betul-betul sebenarnya tidak sebegitu pengaruhnya atau menjadi hal yang perlu diperhatikan nih Pak dari Indonesia sendiri Bang terkait dampak tarif impor ini? Apakah betul-betul harus diperhatikan sehingga Indonesia harus membuat atau merencanakan hal untuk menanggulangi dari tarif impor ini? Karena setahu saya kan beberapa yang mengatakan, ada yang beberapa juga yang mengatakan kalau bahwasanya kemungkinan tarif impor ini juga bisa membuat adanya PKH massal gitu Pak di Indonesia sendiri Bang. Apakah sebegitu berpengaruh atau hanya kata-kata saja itu Pak dampak? Bagaimana? Atau dari Abang atau dari Bapak dulu? Bapak. Dari Abang. Kalau dari saya ya, sebenarnya gini. Tadi kan udah saya singgung juga kalau misalnya Amerika juga sebenarnya terdampak dalam hal ini kan, karena dia melakukan tarif impor tadi. Tapi kalau PHK massal sebenarnya gini, yang kita ekspor kebanyakan ke Amerika itu adalah bahan-bahan baku. Ya betul. Iya kan? CPO kita kan ya kebanyakan yang paling besar ini kan CPO, terus juga batu bara, sumber daya mineral lainnya lah yang diekspor ke sana. Nah, kalau misalnya nilai impor ke Amerika tinggi. Sementara harga dari yang kita impor tadi, harga barang-barang yang dibeli Amerika itu kan tinggi karena ada bea masuknya kan dari Amerika kan. Dan menyebabkan harga-harga di Amerika tinggi. Naik juga. Permintaan dari Amerika tentu menurun kan. Sementara di kita ini penawarannya banyak ini kan. Kita kan terus mensuplai kan ke dia, tapi mereka juga mengenakan tarif. Itulah yang dikhawatirkan. Di Amerika juga mereka nggak mau beli karena tinggi, dia tentu mencari
Yang harusnya lebih bisa murah. mencari mitra lain kan, Iya, iya iya, kan. betul. Sementara di Indonesia kenanya di itu tadi Mau ngirim ke siapa? Mau ngirim ke siapa? Tapi sebenarnya juga betul kata Pak Dahlan, sebenarnya banyak juga mitra kita. Kita tidak boleh bergantung pada Amerika saja. Tetapi namanya kita itu bermitra, negara kita bermitra, tentu di situ itulah tadi bergainingnya itu harus ada, perundingannya itu harus ada, negosiasi yang paling dicanangkan bagi pemerintah untuk mengamankan dengan Amerika. Jadi kalau misalnya PHK massal mungkin bisa saja terjadi karena akibat tadi barang tadi yang mungkin tidak bisa terjual, tentu kan akan membuat mungkin produksi-produksi di dalam negeri menjadi menurun. Okay. Tapi kan kita kan masih punya solusi. Nah itulah tadi policy daripada government itu diperlukan sekali untuk dia misalnya mencari mitra lain atau salah satunya adalah ya tadi bergaining tadi melakukan negosiasi. Nah itu tadi sehingga tidak terjadi yang namanya itu tadi Farhan bilang PHK massal atau juga melemahnya nilai rupiah bisa jadi karena adanya perang dagang nanti nggak cuma sama Indonesia aja, tarif resiprokalnya kan semua dikenakan ke negara-negara mitranya juga termasuk China, ya kan? China malah melakukan pembalasan tarif. Nah itu yang jadi permasalahan bahwa sebagai negara bermitra mungkin antara Indonesia dan Amerika mungkin hubungan bilateralnya ini sudah lama sekali terjalin kan, nggak mungkin juga karena masalah tarif seperti bisa jadi seperti itu. Kalau masalah dengan Cina itu kayaknya udah nggak masalah. Ini lagi itu antara kayaknya itu masalah kalau menurut saya Pak ya, kalau Indonesia Amerika sama Cina itu kayak udah masalah individu antara Presiden Donald Trump dengan Presiden Xi Jinping. Itu masalah kayaknya udah nggak ada, makanya dibilang kayak ilmu ekonomi ini sekarang kayak di masalah tarif ini kayak nggak diterapkan di situ karena inilah ada saling retaliasi pembalasan tarif antara China sama Amerika. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Kalau dari Bapak nih Pak gimana? Efek dari balas-membalas ini sebenarnya banyaknya ke mitra kita ya, ke Indonesia. Misalkan seperti ini. Kenapa tarif ke Vietnam sangat tinggi dibandingkan ke Indonesia? Karena memang defisit perdagangan Amerika ke Vietnam tinggi, ke Indonesia tidak. Kemudian produk-produk yang masuk ke Amerika, produk-produk yang sebenarnya bagi Amerika sendiri perlu dan tidak mengganggu manufaktur mereka. Tadi sampaikan juga sama bahan baku yang memang dibutuhkan oleh mereka. Lalu kalau berkenaan dengan efek lainnya ya, kita bisa lihat bahwa ketika di Indonesia sudah ada gangguan internal, terutama masalah efisiensi dalam kegiatan produksi, ditambah lagi dengan adanya tekanan tarif, memang efeknya kalau PHK tadi itu muncul, tapi bukan karena Trumpnya itu, karena memang selama ini tak efisien kegiatan produksi Indonesia, jadi bukan karena Trump. Sebagai contoh begini, kenapa tarif ke Vietnam lebih tinggi daripada ke Indonesia dibuat Trump? Tapi gejolak PHK massal tidak terjadi di Vietnam. Karena memang mereka lebih efisien dalam produksi. Jadi barang yang diproduksi di level global itu lebih berkompetisi. Kita kan kurang kompetitif karena harganya lebih tinggi karena biaya produksinya tinggi. Baik itu biaya produksi karena langsung di pabrik maupun karena proses regulasi dan tetek bengek ya yang di luar fiskal dan moneter yang terjadi, akhirnya mahal. Jadi kalau sebelum sampai ke Amerika dia sudah mahal, ketika dikenain tarif dia jadi lebih mahal. Persoalannya kalau produk itu sangat esensial bagi Amerika, itu tentu mereka tidak melakukan masalah perdagangan, tapi geser ke negara lain yang memiliki produk yang sama. Itu yang menjadi bagi kita jadi masalah, terutama misalnya ke Amerika Latin. Dulu kan kita terkenal karena produk TPT, kita tekstil dan produk tekstil. Sekarang tidak lagi. Sekarang kan sudah dikuasai oleh Bangladesh ya, termasuk juga Vietnam. Jadi kita produk-produk yang seperti itu sudah tidak ikut lagi bersaing. Sekarang kita produk intermediate yang bukan end user. Misalnya hasil tambang, kemudian hasil pertanian. Jadi sangat berbeda posisi kita dengan negara saingan yang lainnya. Vietnam tadi. Baik, jadi
PHK massal itu terjadi sebenarnya bukan hanya karena dampak dari tarif impor itu sendiri aja, Pak. Melainkan dari ketidakefisiensi dari negara kita itu sendiri, betul, Pak. Nah, jadi Pak, setelah Donald Trump baru saja mengumumkan tarif impornya itu Pak ke berbagai negara, itu Indonesia tiba-tiba saja nih Pak, Bang, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika itu menurun hingga hampir mencapai angka 17.000 Pak, bahkan melewati masa krisis moneter kemarin tuh Pak, 98. Nah, kira-kira ada hubungan nggak nih Pak, Bang, antara tarif impor yang baru saja diumumkan dengan melemahnya nilai tukar rupiah sendiri Pak? Dari Bapak boleh Pak? Sebenarnya kalau melemah rupiah lebih banyak kan waktu itu capital itu lebih banyak keluar ya. Capital outflow. Jadi memang permintaan dolar kita tinggi tapi ketersediaan karena capital outflow-nya besar keluar, terutama karena investor Amerika juga tahu bahwa ketika Trump awal-awal menjabat dulu biasanya akan masuk modal ke Amerika. Jadi capital outflow-nya bukan karena tarif tapi karena kebijakan Trump juga. Jadi kalau dari kebijakan Trump kan kita khawatir surplus perdagangan dengan Amerika itu turun. Berapa lah itu? Bandingkan arus modal yang keluar dari Indonesia tuh. Makanya ketika arus modal itu besar, kemudian tekanan terhadap rupiah tinggi, dihubungkan ke kebijakan tarif. Bukan tarif, kebijakan Trump juga, bukan tarif. Iya betul. Merangsang pembangunan industri di Amerika sehingga terjadi arus modal keluar, termasuk di pasar modal. Karena asumsinya Amerika untuk Amerika tadi, Trump akan membangun industri di Amerika sehingga investor yang dari Amerika itu atau dari yang lain akan lari ke Amerika dalam perdagangan modalnya. Tapi bukan karena tarif, cuma memang betul karena kebijakan Trump. Kalau dari Abang, Bang? Benar sih apa yang dikatakan Pak Dahlan semua tadi, sebenarnya bukan juga karena ya memang dari kebijakan Presiden Donald Trump aja, dan mungkin ini disusul kalau mungkin melemahnya rupiah, mungkin Pak Dahlan lebih inilah ya, lebih menguasai. Saya mau ini lebih ke menurunnya, kan kemarin pernah juga di bulan-bulan Maret April itu kan indeks harga saham gabungan kan turun kan. Nah, itu mungkin salah satu menyebabkan juga nanti pelemahan rupiah di situ. Itu ada beberapa sebab sih. Nah, mungkin salah satunya itu sebabnya investor ini trust ke government kita itu mungkin turun ya, karena kemarin di kuartal 1 itu penerimaan perpajakan kita itu turun. Nggak sampai seperti yang di kuartal 1 di tahun sebelumnya di 2024. Nah, ini mungkin menyebabkan karena penerimaan perpajakannya itu turun, inilah menyebabkan APBN itu defisit di kuartal 1 ya di 2025. Nah, inilah mungkin menyebabkan trust investor itu. Benar kata Pak Dahlan tadi, FDI itu arus modal masuk itu pada pindah atau mencari instrumen yang aman. Nggak di saham lagi, mungkin ke obligasi, karena obligasi memberikan imbal yang lebih stabil dibandingkan saham. Melihat indeks harga saham gabungan kita sampai ya kan trading halt kan kemarin sampai di trading halt oleh Bursa Efek karena turunnya itu lebih dari 5%, negatifnya dari 5% di trading halt 30 menit. Kemudian turun lagi ternyata sampai 9%. Nah, untungnya nggak sampai 10%. Nah, inilah mungkin salah satu penyebab arus modal asing itu untuk masuk ini jadi tertekan juga kan, sehingga menyebabkan ISG turun ya gitu. Jadi sebenarnya rupiah melemah itu bukan karena tarif impor sendiri tapi memang benar karena kebijakan Donald Trump, tapi bukan karena tarif impor ya Pak. Nah, bicara tentang melemahnya rupiah nih Pak Bang. Nah, kita melihat kan kondisi melemahnya rupiah kemarin itu bahkan melewati masa krisis moneter 98 nih Pak Bang. Nah, melihat kondisi sekarang itu Pak Bang, kira-kira pemerintah perlu khawatir nggak Bang, Pak, terhadap melemahnya rupiah hingga melewati masa krisis moneter kemarin tuh Pak Bang? Atau
ini udah stabil lah, nggak perlu khawatir banget gitu Pak. Gimana Pak? Beda dengan krisis moneter dulu. Kalau sekarang memang terjadi depresiasi rupiah tuh. Cuma baru tiba-tiba sudah 17. Masih baik dia di Agustus nanti tidak sampai 17.800 berapa tuh? 25 rupiah. Jadi disesuaikan aja 17 Agustus 2025. Masih baik tidak sampai. Karena ketika krisis moneter, fondasi makro kita melemah ya. Cadangan devisa kita kecil. Kemudian belum ada seperti sekarang kan sudah ada Komite Stabilitas Keuangan, di mana ada Kemenq, BI, OJK dan LPS yang menjamin bahwa begitu mulai terjadi penurunan adalah upaya dari KSSK itu untuk melakukan intervensi. Sebenarnya kan tugas BI untuk melakukan intervensi. Kalau dulu wajar cadangan devisa kita lemah. BI kerja sendiri. Kalau sekarang kan sudah ada komite. Jadi kekhawatiran itu tak perlu juga. Hanya saja kan kalau di level ibu-ibu rame-rame beli dolar, sebenarnya makin rame yang beli dolar makin melemah rupiah kan. Tapi begitu diintervensi oleh bank sentral ke pasar, ya rupiahnya menguat kembali. Ibu-ibu yang beli dolar tadi ya cuma nunggu-nunggu lah kapan rusak ekonomi. Kalau rusak ekonomi, rupiah melemah, yang untung ya petani sawit juga. Mahal CPO-nya. Tapi dari sisi kesiapsiagaan kita jauh lebih baik sekarang dibandingkan dulu. Dulu sudahlah belum ada lembaganya, cadangan devisa sedikit, juga kepercayaan yang lebih lebih hancur ketimbang rupiahnya sendiri. Kalau sekarang kepercayaan tinggi, lembaganya ada, cadangannya cukup. Jadi tidak ada kekhawatiran pada saat sekarang Nah, ke depan nanti kalau kita gonjang-ganjing. Nah, kalau abang gimana Bang? Sama yang seperti disampaikan oleh Pak Dahlan, tapi kan sebenarnya prinsip kehati-hatian itu memang sudah dicanangkan oleh pemerintah kan. Tidak mungkin pemerintah ingin menjatuhkan negara sendiri, itu tidak mungkin sekali. Tapi kan harus ada prinsip kehati-hatian di sini. Betul. Nah, dari pemerintah sendiri itu mungkin kebijakan-kebijakan diambil saya rasa sudah tepat ya. Sama juga seperti apa yang disampaikan Pak Dahlan, itu sangat berbeda sekali sama krisis moneter di tahun 98. Karena mungkin pondasi kita yang sekarang ini boleh dikatakan cukup kuat. Nah, apalagi sekarang ini Presiden Prabowo juga sudah mencanangkan adanya program dana abadi. SWF Danantara Pak ya. Ini kan salah satu kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo untuk memperkuat pondasi ekonomi makronya juga. Dari situlah nanti mungkin penerimaan negara bukan saja dari penerimaan pajak yang terbesar, bisa jadi dari dana abadi itu, dari sovereign fund-nya sendiri kan. Misalnya dari dividen BUMN yang kemudian diinvestasikan, itu bisa jadi penerimaan bagi negara, bukan saja sekarang. Kalau sekarang kan penerimaan terbesar APBN itu kan perpajakan, dari segi perpajakan. Nah, mungkin nanti bisa jadi setidaknya sedikit lebih tinggi dari penerimaan lain-lainnya, atau di bawahnya penerimaan pajak itu ada penerimaan dari dana abadi. Nah, nyinggung sedikit nih Bang, Pak, mengenai Danantara. Sebenarnya apa sih sebenarnya itu Danantara, Pak, Bang? Kayak mana sistemnya Danantara itu, Pak? Biar jelas. Nah, Danantara ini di luar perkiraan. Jadi kalau dulu kita ada SWF itu dana abadi, sedangkan Danantara ini adalah akumulasi semua aset negara yang dikelola oleh badan usaha milik negara BUMN. Itu dijadikan hitungan modal awal dari Danantara. Jadi sebenarnya persoalannya Danantara ini BUMN atau bukan? Danantara ini sama nggak dengan Kementerian BUMN? Jadi kalau ini Danantara, isinya itu BUMN. Sebenarnya siapa yang megang ini? Kementerian atau Danantara? Jadi Danantara itu kumpulan dari BUMN. Sama seperti Singapura kan dia punya wealth fund juga. Masih Pak ya. Jadi wealth fund-nya itu yang mengelola semuanya. Bahkan
Kalau kita ada Himbara, himpunan bank-bank negara, di Singapura bank negaranya 1, 2, dulu 3, kita terlalu banyak. Sekarang makanya Danantara dianggap sebagai pengelola aset negara. Bedanya dia bukan BUMN dan bukan kementerian. Nah, jadi dianggap sebagai wealth fund tadi ya. Jadi bukan, tidak sama lagi dengan Kementerian BUMN. Kalau Kementerian BUMN namanya kementerian, kalau ini tidak. Seperti holdingnya semua BUMN yang dimiliki oleh negara. Oke. Berarti Danantara itu lebih ke kumpulan ya Pak, kumpulan dari BUMN. Ya. Kalau dibilang PT enggak juga, karena isinya PT-PT. Iya. Dari abang Bang gimana? Iya, sebenarnya Danantara itu ya betul kata-kata Pak Dahlan adalah kumpulan dari BUMN yang ada di Kementerian BUMN sebenarnya, yang dibawahi oleh Kementerian BUMN. Ya tadi Himbara, bank-bank himpunan bank negara, kemudian juga ada PT Pertamina, PLN, terus ada Main ID. Nah di situ aset-aset mereka itu dikumpulkan. Sampai sekarang kalau nggak salah saya lebih dari 15.000 triliun Pak aset dari Danantara itu, dan kemudian itulah dijadikan sebagai modal untuk melakukan investasi. Nah itu instrumennya terserah dari pemerintah, mau itu dia bentuknya obligasi, saham atau properti, itu terserah. Nah itulah yang nanti menjadi ya pemasukan lah bagi pemerintah. Nah ini sebenarnya Danantara ini sudah dicanangkan semenjak ayahnya Pak Prabowo itu Profesor Sumitro. Waktu beliau kan ekonom senior juga. Nah beliau udah mencanangkan itu dari tahun 19 sekian, mencanangkan untuk membentuk sebuah dana abadi ini. Tapi kan belum pada saat Orde Baru itu kan ditolak usulan itu. Nah kemudian mungkin dari Pak Prabowo membentuk itulah. Sebenarnya kita punya dana abadi juga namanya INA kalau nggak salah saya Pak ya. Tapi kan nilai asetnya kecil. Nah sekarang kan nilai asetnya hampir lebih dari 15.000 triliun loh. Nah besar sekali asetnya itu 15.000 triliun. Nah itulah yang menjadi suatu pondasi lah bagi negara kita untuk kemudian maju. Tapi perlu diperhatikan juga di sinilah kadang ruang untuk memasukkan politik dan lain sebagainya itu bisa saja terjadi di sini. Karena mengelola 15.000 triliun itu bukan sedikit sekali. Itu teras yang dibangun harus betul-betul kuat, harus betul-betul tinggi. Nah itulah yang menjadi PR bagi pemerintah, apakah dana ini bisa dikelola dengan baik. Karena setahu saya Danantara ini kalau nggak salah anggaran masuknya itu yang pertama kali itu sebesar 300 triliun. Ini dihimpun dari efisiensi APBN. Kemudian juga dari dividen BUMN tadi. Jadi ada 300-an triliun dividen BUMN, nanti 100 triliun dikembalikan lagi ke untuk modal di BUMN, dan sisanya untuk ke Danantara ini tadi. Jadi terkumpullah itu 750 triliun sekian. Nah itu sekitar 300-annya itu untuk Danantara, dan sisanya itu untuk programnya Presiden Prabowo tentang ini makan bergizi gratis. Dan Danantara ini sebenarnya bagus, cuman itulah tadi menurut saya perlu sekali menjaga trust daripada investor bahwa ini betul-betul dikelola oleh orang-orang yang trustnya yang memang betul-betul tinggi. Kayak kemarin sebenarnya ini menyinggung sedikit tentang trust ya. Waktu indeks harga saham gabungan itu turun anjlok, itu sebenarnya ada sedikit juga permasalahan trust di situ. Kemarin kan ada isu bahwa Menteri Keuangan mau mundur. Nah inilah mungkin menurut saya trust itu perlu dibangun, karena fluktuasi atau dinamika ekonomi ini bisa terjadi gara-gara trust itu sendiri. Nah, jadi kalau di Danantara itu ada memasukkan orang-orang politik misalnya, sebenarnya saya kurang setuju juga kalau soal itu, karena disitulah ada celah untuk melakukan sebuah kita nggak tahu ya, itu ada banyak ruang-ruang di situ melakukan celah-celah kesalahan dan sebagainya. Nah, kalau memasukkan orang-orang politik bisa jadi semua masalah
di Danantara itu dicampur adukan sama politik. Nah itu yang menjadi masalah sebenarnya. Nah kalau Danantaranya sebenarnya saya kira bagus-bagus saja untuk Indonesia ke depan. Bang, bicara tentang trust terhadap Danantara, kemarin setelah pengumuman struktur Danantara itu sendiri, ada beberapa orang yang cukup kontroversial nih, yaitu Dewan Penasehat Danantara itu sendiri, Pak. Mantan Kementerian Thailand atau Vietnam, Pak, kalau kurang salah, si Thaksin. Perdana Menteri. Sorry, mandat Perdana Menteri itu. Nah, itu bagaimana, Pak, Bang, menurut pendapat Abang atau Bapak sekalian mengenai diangkatnya Thaksin itu sendiri sebagai Dewan Penasehat Danantara? Namanya juga organisasi, tidak harus dari dalam negeri ya. Persoalannya nanti Danantara itu sama kayak 1MDB-nya Malaysia. Modal untuk 5 tahun berikutnya. Akhirnya penasihat itu untuk nasihati dia bagaimana ngelola nih supaya kan ngelola bisnis dia. Berbeda kalau nasihatnya dari orang-orang Temasek yang sudah mengelola, diterima dari Thailand. Bukan itu aja, termasuk bekas gubernur BI itu masuk. Jadi yang dimasukkan yang cacat moral ya. Satu mantan PM, satu mantan gubernur BI, yang dua-duanya sebenarnya pernah dipidana urusan yang seperti itu. Kalau cerita trust ya, kalau itu yang dipilih ya berdoa aja perbanyak. Kasus Malaysia itu 1MDB itu kan awalnya 2009 dibangun tuh ya sama. Idenya Danantara itu udah diserap duluan oleh Malaysia. Tapi setelah itu terjadi penyelewengan, itu yang kita khawatirkan. Moral hajat kita itu yang nggak bisa dikurangi. Kalau kemudian waktu buka strukturnya beda sama Menteri BUMN. Menteri BUMN langsung ngawasi BUMN. Kalau ini kan siapa pengawasnya? Apalagi ini nggak bahagian dari budget, nggak masuk dari APBN, walaupun modalnya dari PBN. Jadi pengawasnya nggak sama kayak Menteri BUMN mengawasi kan. Ini lebih terbuka dan fleksibel kan. Sehingga kalau ada aturan-aturan kenegaraan atau seperti BUMN, tidak seperti itu lagi selama itu. Dan antara dia lebih fleksibel, bisa untuk bangun infrastruktur, bisa untuk kegiatan lain yang dianggap tidak sesaat menguntungkan, tapi untuk jangka panjang. Yang mengukur jangka panjang itu kan orang udah nggak ada lagi nanti loh. Mudah-mudahan aja lah kalau saya. Berdoa aja. Ya Pak ya. Kalau Bang gimana, Bang? Kalau saya sebenarnya dari perspektif saya untuk apa namanya mengajak orang luar untuk jadi penasehat itu menurut saya nggak masalah, malah menurut saya bagus. Karena biasanya karena saya bidangnya lulusan akuntansi kan, itu biasanya yang dipakai dalam skripsi itu adalah teori keagenan itu Pak, biasanya yang dipakai itu. Nah di situ biasanya kalau ada kepemilikan asing, apalagi ini orang asing yang menjadi penasehat kan, itu biasanya di dalam negeri itu akan merasa sedikit, manajemen yang ada di dalam negeri itu merasa sedikit tertekan dari adanya orang asing atau kepemilikan asing atau yang menasihati asing. Nah itu menjadi salah satu menjadi apa namanya ya, karena ada faktor geografisnya juga, kemudian juga ada faktor mungkin pemikiran juga yang beda. Ini menjadi salah satu terobosan yang bagus juga menurut saya. Tapi kalau misalnya apa yang disebut Pak Dahlan tadi, misalnya mantan PM Thailand itu kan sebenarnya pernah kena kasus juga. Nah itulah saya bilang tadi, trustnya itu kan. Apakah orang itu dapat dipercaya karena pernah itu yang menjadi persoalan ya. Itu yang menjadi persoalan sebenarnya. Nah inilah mungkin yang harus sebenarnya ya, karena juga pemerintah juga yang ini kan, kita juga cuman bisa memberikan kritikan kalau misalnya carilah penasehat-penasehat yang mungkin dapat memberikan nasihat untuk Danantara ini ke depan, yang betul-betul mungkin trustnya itu dapat dipercaya. Saya kemarin pernah dengar berita kalau
mantan Perdana Menteri Inggris Pak Tony Blair itu mau dimasukkan sebagai Dewan Penasihat, tapi sampai sekarang di strukturnya itu nggak ada. Nah itu juga jadi apa ya? Saya juga agak bingung juga itu. Dan juga Menteri Keuangan rupanya saya nggak tahu itu di strukturnya itu di mana diletakkannya itu. Saya juga nggak tahu. Kemarin katanya mau diletakkan sebagai apa namanya Dewan Pengawas kalau nggak salah bersama Menteri BUMN, atau kalau nggak Dewan Pengawas Dewan Penasihat. Tapi nama Menteri Keuangan kemarin nggak ada disebutkan sama CEO dan antara Pak Ruslan Ruslani. Nah itulah. Mungkin ke depan ya sebagai mahasiswa mungkin kritikannya carilah orang-orang yang tepat untuk yang profesional betul-betul untuk mengelola dana antara, karena dana ini bukan dana yang main-main, asetnya saja sudah 15.000 triliun lebih. Uang sebanyak itu kan, aset sebanyak itu mungkin harus betul-betul orang profesional yang mengelolanya. Nah, mungkin itu sih. Nah, sebenarnya Pak Bang masih banyak beberapa pertanyaan mengenai isu-isu ekonomi dari awal tahun 2025 hingga saat ini. Namun karena terkendala waktu, mungkin kita akhiri saja diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Bang Pak telah menyempatkan waktu hadir di podcast kita hari ini membahas beberapa isu agar menjadi edukasi juga terhadap sobat-sobat ASA. Jadi terima kasih Pak Bang. Sama-sama. Untuk videonya bakal diupload di IG BEM dan juga di YouTube BEM. Terima kasih Pak.